terlalu apa ya, karena setahu saya tauhid itu kan tauhid rububiyah kan mengakui adanya Tuhan ya. Mohon maaf ini kalau salah, saya salah karena saya awam. Mengakui adanya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, itu rububiyah ya. Kemudian tauhid uluhiyah itu kan bagaimana beribadah dengan mengakui tidak ada Tuhan selain Allah ya. Kemudian tauhid asma sifat, mengakui bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang mulia. Berarti itu semua sesat ya Ustadz ya. Gini, Jelaskan kan, tadi Surya, sudah dijelaskan jelaskan. loh. Tadi sudah dijelaskan. Maksud tadi yang saya sampaikan langsung ya, itu langsung ke inti-intinya, ke inti-intinya. Inti-intinya, Kalau inti-intinya. dibahas semuanya nggak cukup lah saya rasa. Jadi gini, orang Wahabi kadang kalau masih di kelas awal, iya masih enak, iya ya betul juga ya, uluhiyah, rububiyah ya betul ya. Nanti di ujung akan terperangkap kalian. Kalau misalkan kalau memahami, mendalami asma wa sifat, itu nanti kamu akan mendapati Allah bertangan, Allah berkaki, Allah di aras, Allah di langit. Berarti saya dicap sebagai Wahabi Ustadz. Ya, kemungkinan saja seperti itu kalau pemahaman antum seperti itu. Jadi antum meyakini Allah bertangan gitu kan? Enggak lah, saya cuma ini kan saya kan orang awam, makanya saya bertanya. Iya kan tadi Kang Rifan kan menjelaskan dari dalam ya, sedangkan kamu kan baru ngambil kulit ya. Ataupun kamu mengambil apa judul saja. Coba kamu masuk ke dalam. Kalau di asma wa sifat itu kan menolak takwil. Artinya Allah ada tangan, gitu ya. Siapa bilang Allah punya tangan? Saya tidak bilang begitu. Kamu nggak bilang begitu. Tapi kalau menolak takwil seperti apa coba? Kamu menerima takwil atau tidak? Allah itu kan punya sifat-sifat yang mulia, punya punya nama-nama yang mulia. Iya. Yang tertuang dalam Asmaul Husna. Gini, di handle Bib saya mau perjalanan boleh. Sebentar. Boleh, antum meyakini, Ustadz, antum meyakini Allah di atas ars? Allah itu ada di mana-mana. Waduh, kok kayak gitu sih? Kok ada di mana-mana? Jelaskan. Jelaskan dulu Ustaz. Gimana kalau pemahaman saya itu Allah itu ada di mana, dimanapun kita berada, Allah pasti ada di situ. Ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu itu baru betul. Oh iya siap. Nah, bukan artinya Allah itu di mana-mana. Kita masuk WC, Allah ada di WC. Nauzubillah. Bukan kayak gitu. Tapi kita sekalipun hidup sendirian, ada di ruang tertutup, sepi, sunyi, tak ada orang, apapun aktivitas kita yang kita lakukan, Allah Ta'ala itu la yakhfa alaihi syai'. Nggak ada yang samar bagi Allah. Itu maksud dari ayat apa? Waqad ahata bikulli syai'in ilma. Secara harfiahnya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Apanya? Ilman. Nah, ada tamyiz tuh di situ kalau belajar nahwu kan. Ilman, yang meliputi bukan Allahnya, tapi ilmunya. Ini Siapapun itu, dimanapun itu. Kang Iwan itu belum betul-betul jadi salafi Wahabi. Jadi kita serahkan mungkin murid teladan ini. Saya terserah antum semua lebih mencap saya sebagai apa, terserah, yang jelas saya. Enggak, karena antum mengklaim seperti itu. Saya tanya tapi ke dalamnya malah permasalahkan itu. Itu nanti antum malah dimusuhi oleh mereka yang berakidah Wahabi karena antum berakidah antum di Allah di mana-mana. Mungkin Kang murid teladan ini boleh memberi soalan-soalan yang mewakili dari kawan-kawan salafi kita. Mohon maaf ini Ustadz, mohon maaf saya ini karena waktu mungkin ya. Saya mohon maaf jika ada salah dari saya pribadi. Mungkin saya karena saya mungkin orang awam ya, masih belajar. Saya mohon maaf sekali lagi. Kemudian mudah-mudahan ya dari diskusi kita kali ini ada hikmah di balik itu ya, karena ada kebenaran itu datangnya dari Allah ya. Kita ini adalah makhluk yang
sering lupa dan hilap. Itu yang harus kita tanamkan, bahwa ilmu itu bersifat tidak ada ujungnya, ya. Jangan menganggap bahwa kita sudah berilmu, sudah hebat, ya. Makanya apa yang didapat dari diskusi ini, apakah keimanan kita kepada Allah itu lebih meningkat ataukah malah justru menurun, ya. Ini saya heran, Ya, orang awam ceramahnya panjang lebar gini ya. Orang awam Ya, itu mohon maaf, masih ambil kita mohon maaf Datul ini, Awam. Kamu belajar kita Datul Awam. Ya. Bang Ikhwan kalau pengen turun udah minta maaf ya turun aja, nggak usah framing. Akhirnya jadi salah lagi nanti sama orang. Udah minta maaf gua salah lagi. Mungkin para guru berkomentar sedikit. Silakan murid teladan. Antum sudah minta naik, sekarang antum sudah di atas. Silakan. Ustadz, berarti jawaban yang tepat gimana Ustadz ketika ada orang bertanya, kan tadi dengan ilmunya, kalau ada yang bertanya nih orang Kristen, orang yang mengetes apa keimanan kita gitu Ustadz, jawaban yang tepat gimana ketika ada bertanya, di mana Allah, begitu Ustadz, jawaban yang tepat gimana Ustadz? Boleh ini Ustadz jawabannya. Monggo Ustaz Hilman, monggo tuan rumah. Pertanyaan ini kepada siapa, Ustadz? Pas Ustadz, wah menurut saya lagi Masya Allah alim Saya boleh jawab. Jadi Sayyidina Ali atau Imam Ali, sahabat Nabi dan juga menantu Nabi, pernah ditanya tentang Allah itu ada di mana. Kata Imam Ali, perkataan atau pertanyaan di mana itu menuntut tempat, ya, menuntut tempat dan dikuasai tempat, dibatasi tempat. Seperti kita kalau bilang itu mobil ada di garasi, berarti kan garasi lebih besar daripada mobil. Mobil itu dikuasai, dibatasi dengan tempat. Nah, sedangkan Allah ini, dialah yang menciptakan tempat. Sebelum dia menciptakan tempat, dia kan Allahu wala ghairuhu syai'un. Sedangkan Allah ini sebelum menciptakan tempat, dia itu sudah ada dan tidak ada bersama Allah itu segala sesuatu apapun. Ya, baik itu ruang hampa ataupun itu ars, itu nggak ada dulu, ini nggak ada. Allah sendiri dan tidak ada apa-apa, sesuatu apapun ya yang terlintas di hayalan kita pada ketika itu bersama Allah itu tidak ada. Ya, waktu itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang sama dengan Allah. Jadi Allah ini tidak dikuasai tempat, apalagi lebih besar tempat daripada Allah. Jadi kalau dikatakan itu di mana, berarti itu menuntut Allah itu dibatasi oleh tempat dan ruang. Kata Sayyidina Ali, ini pertanyaannya salah. Jadi Allah bila makan, Allah tanpa tempat. Nggak bisa ditanya di mana, wong Allah bila makan, Allah tanpa tempat. Begitu loh kira-kira. Syukran Ustadz, Masya Allah Ustadz. Makasih banyak Ustadz, karena banyak pertanyaan orang-orang yang seperti itu, dan mungkin kalau orang awam kan jawabnya Seperti ada yang begini, bilang di Ustadz. arish. Seperti begini Ustadz, saya mau kasih pertanyaan buat Ustadz. Ustadz bisa jawab nggak? Nih saya kasih pertanyaan yang mudah, matematika. Ditambah 6 jadi berapa Ustadz? Ditambah 6 Ustadz. Nah, jadi berapa? Apanya Ustadz? Nah, kan bingung kan? Anda nanya ditambah Iya. 6 jadi berapa? Benar-benar. yang salah pertanyaannya, betul gak? Benar-benar Ustadz. Nah, seperti itu Ustadz. Tapi Masya Allah Ustadz, saya benar, maksudnya kan kadang ada orang yang yang mendebati gitu Ustadz. Saya sudah bilang tidak butuh ruang, tidak butuh tempat, tapi memaksa Ustadz. Seperti orang-orang orientalis itu yang zindik yang ngakunya Islam, tapi mereka tidak percaya perkataan ulama Ustadz sama hadis. Itu kadang, wah itu bahaya Ustadz. Ya bahaya emang. Orang yang nggak percaya hadis bahaya. Saya menyampuk sedikit. Jadi kalau gitu yang dimaksudkan itu adalah pertanyaan awam. Pertanyaan awam itu tadi ialah kalau ditanya kayak gitu Allah itu di mana? Ya itu memang ada setengah-setengah orang awam itu tadi bertanya kayak gitu. Karena untuk menguji sampai di mana hakikat ketahuitan dia.
Kalau ada orang bertanya kayak gitu, kalau macam ustaz-ustaz, kalau saya menjawab secara orang awam, boleh kita menjawab bahwasanya Allah Ta'ala itu meliputi sekalian alam, tak ada terlepas darinya, walaupun sebesar zarah sekalipun, meliputi sekalian alam dengan kuasa dan segala-galanya. Itu jawapannya, bang. Nah, mohon pencerahan dari ustaz-ustaz yang lain. Kalau antum ditanya dalilnya seperti apa itu? Kalau kata dalil kan, coba kalau ya, kalau orang-orang yang bertanya kayak gini, bang, dia tidak dia menggunakan ilmu logik, ilmu akal. Bukan begitu, Bang. Iya, Boleh kita kan memang kita boleh. semata-mata menggunakan akal, Bang. Betul. Sebab itulah dalam Al-Quran itu tadi ada ayat yang boleh ditakwil dan ada ayat tak boleh ditakwil. Itu cuma rahsia Allah. Tapi Allah Ta'ala memberitahu juga dalam Al-Quran bahawasanya ada segelintir, sedikit sahaja makhluk, sedikit sahaja yang ingin mengetahui, yang diberi pengetahuan itu tadi. Kalau kita tengok sejarah pada Siti Terjenar aja, itu berada di tempat kita kan, sedangkan orang semua menuduh dia kafir dan dipancung kepalanya. Kalau kita tengok, nah yang lebih arif lagi lah yang menerangkan. Kalau menurut saya itu aja jawabannya. Allah itu meliputi alam. Ini arahnya kemana ini kalau antum, Pak? Itu kan tauhid juga. Aduh. Itu kan tauhid juga, bang. Yang dipertikaikan Siti Jenar itu tauhid juga. Bang, gini Bang, kami di sini akidahnya kami ini kayak kitab kami itu akidatul awam, Bang. Jangan tinggi-tinggi, Bang. Nanti jadi dia bertanya kayak gitu, bang. Jadi kita harus jawab kayak gitu supaya dia pun paham. Dan nanti kalau ada orang bertanya sama dia akan bisa menjawab. Allah Ta'ala itu meliputi sekalian alam. Kamu ngomong seperti itu, referensinya ulama mana yang mengatakan seperti itu? Kita ambil yang ringan-ringan saja. Apa Ustaz? Tapi justru tapi kami maukan dasar. Ya mohon sekarang mohon komentar aja yang bertanya itu tadi. Apakah dia menerima tak dengan jawaban saya? Yang istifadah bukan yang bertanya saja. Di sini ada. Kalau menurut saya Ustaz, justru tadi jawabannya yang pertama Habib siapa itu lebih logik, lebih maksudnya langsung memberi akal. Justru kalau jawabannya Ustaz Indra, mohon maaf Ustaz, justru lebih ke membuat masih apa ya, apalagi tanpa dalil ya, lebih membuat orang tidak percaya gitu. Begitu kalau dari saya Ustaz ya. Ada itu Bang Tholib, perkataan sahabat Ali, innalladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina wa innalladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa. Sesungguhnya zat yang menciptakan di mana, maka tidak boleh dikatakan kepadanya di mana. Dan sesungguhnya zat yang telah menciptakan sifat makhluk, maka tidak boleh ditanyakan bagaimana. Tidak boleh dikatakan Allah itu di mana, Allah itu bagaimana. Nah, seandainya, tapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti akan kita dapati bahkan dari adik-adik kita. Kalau kita masuk ke sekolahan SD, MI, TK, yang pikirannya masih liar, mereka penasarannya tinggi, itu pasti itu ada. Pak, Allah itu di mana? Nah, ini harus pandai-pandai menjawab. Kalau ditanya oleh anak-anak, di mana Allah Ta'ala, kita nggak usah bahas tentang diuji oleh orang kafir, orientalis dan lain sebagainya, nggak usah lah. Sesama muslim, anak kecil itu penasaran, Pak, Bang, Mbak, Allah itu di mana? Maka dijawab, Allah Ta'ala tidak bertempat, karena setiap yang bertempat itu punya ukuran. Berarti kalau dikatakan Allah Ta'ala punya tempat, berarti Allah Ta'ala punya ukuran, dan setiap yang punya ukuran ada yang memberi ukuran kepadanya. Berarti Allah ditentukan gitu, kan mustahil, iya kan? Sekarang nih, saya bertempat di atas kursi. Tentu yang bertempat itu punya ukuran. Saya punya ukuran nih, saya lebih kecil daripada kursinya. Siapa yang memberi ukuran saya? Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Kalau dikatakan Allah Ta'ala bertempat di atas, baik itu di langit, di arsy, atau di dalam surga, berarti Allah Ta'ala punya
ukuran. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah lebih kecil daripada tempat. Ada kemungkinan Allah Ta'ala lebih besar daripada tempat. Ada kemungkinan sama besarnya dengan tempat. Mana coba? Ya, 3-tiganya mustahil bagi Allah. Kalau dikatakan Allah lebih kecil, atau lebih besar atau sama besarnya, berarti ada yang memberikan ukuran kepada Allah. Dan setiap yang punya ukuran ditentukan yang lain, itu namanya makhluk. Kita percaya Allah kholik apa makhluk? Kholik, ya udah, kita nafikan tempat dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh dikatakan bagaimana Allah. Allah itu bagaimana ya? Allah itu bagaimana ya? Karena bagaimana ini pertanyaan untuk makhluk. Allah itu kholik. Bedakan antara makhluk dan kholik. Bagaimana itu khusus untuk makhluk. Tak boleh untuk kholik. Nah, tapi pertanyaan itu sering muncul. Sering kita dihadapkan dengan pertanyaan itu. Lantas bagaimana cara menjawabnya? Bang, Allah itu bagaimana ya? Semisal. Maka kita jawab, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sebagaimana makhluknya. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Dan tidak ada satupun di antara makhluk yang menyerupai Allah Ta'ala. Udah kelar. Titik sampai situ. Paham tak paham, belum waktunya dia berpikir. Anak kecil, anak SD, anak MI, disuruh dalil, tak mampu mereka. Udah sampai situ aja. Allah Ta'ala di mana? Ada tanpa tempat. Allah itu bagaimana? Tak serupa dengan makhluknya. Udah titik. Nanti besar kemudian dia akan berpikir, oh iya ya, dulu diajari sama ayah, Allah Ta'ala tidak bertempat karena yang bertempat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh iya ya, Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, karena setiap yang punya keserupaan berarti sifat itu akan bisa dimiliki oleh satu yang lainnya, dan itu mustahil. Nah, seperti itu. Kita syukur ganti Ustaz. Insyaallah. Lanjut Pak Murid. Ustaz Hilman kok udah gak ngomong? Hostnya. Aman, lanjut, monggo Ustaz. Ini Insyaallah. kalau udah yang naik rame begini, Yai Hilman istirahat biasanya. Cuman monitoring doang kan. Kalau boleh bertanya Ustadz, ada di ayat itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersama di atas aras, sama di hadis Ainallah, Allah fis sama, itu bagaimana cara memahaminya Ustadz? Syukran. Bib, lanjut Bib, saya ada kerja Bib. Siap. Untuk hadis itu mutorib, bermasalah itu hadis. Jadi ada riwayat Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan Nabi nggak tanya ainallah kepada jariyah itu. Nabi nanyanya man rabbuka. Terus dikata Allah. Lepas itu Nabi nanya lagi, wa man ana, dan siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. Ini riwayat Imam Ahmad bin Hambal ya. Terus kata Nabi kepada yang punya budak itu, lepaskan dia, sesungguhnya dia udah beriman. Satu, riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Satu lagi di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal yang lainnya, Nabi tanya kepada itu budak kecil, atas hadina annallaha ta'ala, ya, atas hadina an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Apakah engkau bersaksi atau kau bersumpah atau engkau mengetahui bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah? Dia bilang iya, na'am. Nah, ketika dijawab itu barulah dibebaskan. Nabi kata ini bebaskan, ini udah beriman. Nah, ada lagi satu lagi riwayat bukan daripada Imam Ahmad bin Hambal. Matan atau redaksi hadisnya sama dengan yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, tapi ini yang perawinya lain lagi. Dia kata Nabi bertanya, atas hadina an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi atau mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anni Muhammadur Rasulullah, dan aku adalah Muhammad, ada utusan Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah sesungguhnya utusan Allah. Dia kata iya, dijawab. Nah, lalu dibebaskan oleh Nabi.
Jadi ini ada 3 riwayat, 2 sama, yang satu lagi man robuka, Allah dibilang. Jadi ini ada 3 riwayat yang 2 sama, itu semua bertentangan atau enggak sama dengan redaksi yang ainallah. Kalau ainallah ini justru bertentangan. Bertentangan dengan apa? Allah bila makan. Nabi dalam hadis menyatakan, Allah anta zahiru, ya kan? La ila apa? Anta, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang zahir. Ya, laisa fauqaka syai'un, tidak ada di atasmu segala sesuatu apapun. Wa anta al-batinu, dan sesungguhnya engkau adalah yang batin, yang tidak dapat didescribe, dibayang-bayangkan bagaimana bentuknya. Engkau adalah yang maha batin, yang tidak dapat digambarkan di dalam kepala. Ya, ini pernyataan ya, ini artian yang saya kasih ya. Yang sesungguhnya engkau adalah yang maha batin, dan tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Ini kan dah menjelaskan bahwa Allah ini bila makan. Allah maujudun bila makan. Sekarang masa Nabi bercanggah dengan hadisnya sendiri? Dalam riwayat ini Nabi bertanya, Aina Allah. Nah ini keliru, dan ini tidak diambil di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim tidak mengambil hadis ini karena bertentangan dengan redaksi-redaksi yang lain yang tidak memujasimakan Allah atau menentukan Allah itu ada di mana. Nah, 3 redaksi hadis yang lain itu tidak menentukan Allah itu ada di mana. Nabi bertanya man rabbuka, terus yang satu lagi atas hadina annallaha anna la ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi atau mengetahui atau berkeyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah? Dijawab iya. Lalu dibebaskan. Jadi ada 3 redaksi yang bercanggah dengan redaksi yang memujasimakan Allah dari Nabi. Ainallah itu nggak diambil oleh Sahih Muslim. 1, ya. Jadi memang di situ tidak ada konteks dari Nabi langsung ibarah ataupun pernyataan bahwa Allah ini ada di satu tempat tertentu, karena Allah maujudun bila makan. Nabi katakan bahwa Allah di bawahnya Allah tidak ada sesuatu apapun. Allah yang maha batin, ya, yang tidak dapat kita bayangkan, ya. Dan di bawahnya tidak ada sesuatu apapun. Nah, kalau Allah itu ada di atas ars, berarti kan di bawahnya Allah tuh ars. Kalau yang diyakini ada orang-orang mujasimah bahwa Allah itu duduk di atas ars, ya secara logika duduknya di bawahnya ars. Sedangkan ini bertentangan dengan hadis Nabi. Jadilah di situ ulama mentakwil, dan ada juga yang mentafwid. Diimani ayatnya itu datang dari Al-Quran atau datang dari Allah, tapi maknanya tiada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Jadi tafwid makna, tidak isbat zahir makna. Tidak isbat makna zahir ayat, tidak. Nah, inilah yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ada tafwid, ada takwil. Untuk apa takwil tujuannya? Untuk mentanzihkan Allah daripada kemiripan atau mujasimah, ya, dijisim-jisimkan Allah. Karena Sayyidina Ali mengatakan nanti ada kaum di akhir zaman yang mereka kembali kepada kufur. Ditanya kufurnya tentang karena apa? Tentang ingkar atau tentang ihdas, membuat hal-hal yang baru, mungkin dalam hal akidah, ya. Terus kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ali, itu karena mereka ingkar, yunkiruna khaliqahum wa yasifunahu bitajsim wal a'dha. Mereka mengingkari zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, ya, atau Mu'tazilah lah mungkin, ya. Dan mereka mensifati Allah itu dengan, ada lagi yang mensifati Allah itu dengan jisim dan a'dha. Ada yang ingkar dengan sifat-sifat Allah seperti Mu'tazilah. Ada lagi bahkan yang menjisimkan Allah. Allah jisim dan mempunyai anggota-anggota tubuh seperti Wahabi atau mujasimah yang lainnya. Ini disebut oleh Imam Ali sebagai orang-orang yang kembali kepada kufur di akhir zaman nanti. Banyak ada orang-orang seperti itu kaum. Jadi kita mentakwil kalau ada ayat macam itu, bukan kita tidak beriman, bukan kita taktil. Kita beriman, itu ayat datang dari Al-Quran. Itu ayat memang ada di dalam Al-Quran. Kita berimani, dan yang mengetahui takwilnya hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala katakan tiada yang mengetahui takwilnya illa kecuali Allah Subhanahu wa taala warrasikhuna fil ilmi. Seperti itu, wallahu a'lam. Itu yang hadis Ustaz, yang Quran gimana Ustaz jawabannya itu Ustaz? Hadis yang gimana? Hadis yang gimana? Barusan komentarnya yang hadis Ainallah Allah fisama itu. Terus yang
Satunya lagi di Quran itu ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian sumastawa ilal arasy. Itu gimana Iya. Ustaz itu, jawabannya itu? Tadi kan udah dijawab bahwa hadis itu yang Allah itu bahkan Imam Muslim nggak ngambil itu hadis, nggak dimasukkan dalam Sahih Muslim di zamannya Imam Muslim ya. Tapi setelah Imam Muslim meninggal, ulama muhaddisin memasukkan itu hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Tapi bukan Sahih Muslim yang memasukkan, disusupi, disisipi itu hadis di dalam Sahih Muslim. Padahal Sahih Muslim sendiri tidak memasuki hadis itu. Ini perkataan siapa? Perkataan Imam Al-Baihaqi mengatakan seperti itu. Terus kalau kita artikan bahwa Allah itu di langit, nanti akan bercanggah dengan ayat Al-Quran yang lain, akan bercanggah dengan hadis yang lain. Dikatakan apa? Di dalam hadis dijelaskan, ada bunyinya begini. Ketika Rasulullah melarang orang meludah ke hadapan atau ke dinding. Kalau dia di saf paling depan kan depannya dinding. Nabi tuh pernah ngelap dinding Masjid Nabawi itu karena ada bekas ada ludah di situ. Nabi lap pakai sorbannya. Bekas ada reak, ada dahak atau apa gitu, nempel di dinding itu Nabi lap pakai sorban. Nabi berkata, kalau kalian tuh lagi sholat, jangan meludah ke hadapan. Meludahlah kalian ke bawah ataupun ke samping. Atau meludahlah ke sorban kalian lalu dilipat lagi itu sorban. Karena di antara orang yang sholat dan kiblah ada Allah Subhanahu wa taala di situ. Lah ini kalau tidak ditanzih bakal bertentangan dengan ayat Allah. Bakal bertentangan dengan Allah istawa alal ars. Bakal bertentangan semuanya. Makanya itu semua ayat dan hadis kita takwil supaya tidak atau saling tarik menarik. Dan Allah ini laisa kamitslihi syai'un. Terus walam yakun lahu kufuwan ahad. Terus juga Allah larang juga fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kalian mengumpamakan Allah itu dengan misal-misal. Enggak bisa. Terus juga dalam hadis Nabi juga tadi mengatakan apa? Walaisa dunahu syai'un, tidak ada di bawahnya sesuatu apapun. Jadi kalau dibilang duduk di atas ars enggak masuk, bertabrakan dengan hadis ini. Makanya ulama membagi dua mazhab atau salaf. Ada yang tafwid, diserahkan maknanya hanya Allah yang tahu. Tapi ayat-ayatnya kita imani, hadis-hadisnya kita imani. Kita nggak menolak. Terus ada lagi madhab yang kedua, yaitu ditakwil. Ditakwil ini dengan bertujuan supaya tidak menyerupai segala sesuatu apapun bagi Allah. Dan juga tidak mentajisimkan Allah. Seperti itu tujuannya takwil. Dan mau tanya, dan memang karena agak tahu ini. Dan. Hukum takwil itu apakah harus punya prosedur Ustaz, atau sebebas para intelektual atau bagaimana Ustaz? Atau ada disiplin? Nggak bisa bebas, punya disiplin ilmunya juga. Harus menguasai bahasa Arab, harus tahu juga takwil-takwil para sahabat, diantaranya Ibn Abbas. Harus tahu juga bagaimana cara mentakwilkannya, yaitu sinonim-sinonim atau artian dari kalimat itu ada berapa banyak arti. Terus harus memahami juga konteks ayat. Sekarang yadun aja, yadun. Itu selain makna tangan, ada makna nikmat, ada makna kudro. Oh, bener berarti Ustaz. Siap. Coba buka kamus deh. Jadi kalau nggak ngerti kamus, nggak ngerti menguasai bahasa Arab, tiba-tiba main mengartikan terjemahan. Bener. Kalau Jadi seandainya ini Ustaz, ya mereka tetap mengartikan yadun, seandainya nih ya, mereka tetap mengartikan yadun itu tangan, cuma tangannya. Nah, mengartikan begitu Ustaz. Cuma tangannya ini beda, tangan ini kekuasaan, begitu maksudnya. Itu kan Benar itu. Kalau dibilang tangan di bahasa tangan apa yadun? Ya, yadun kalau ini kita tangan, tapi yadun kalau di Allah itu kekuasaan gitu. Benar kan, Ustaz? Boleh kalau dibilang yadun itu maknanya kekuasaan boleh, tapi kalau dibilang tangan ini beda. Itu udah masuk larangan. Intinya berarti intinya gini ya. Fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kalian mengumpamakan Allah ini dengan misal-misal. Nih misalnya Allah punya tangan tapi beda dengan kita, itu udah masuk tuh larangan dalam ayat itu, nggak boleh. Berarti Dengan gini ya intinya gini ya Beb, berarti Beb. Nggak boleh menyamakan walaupun satu misal saja atau paling Iya, detail nggak boleh. misal nggak boleh dengan makhluk ya Beb.
Nggak boleh. Sesuatu ini apa ya sebenarnya? Contohnya sesuatu ini begini Le. Allah punya tangan juga tapi nggak sama dengan kita. Itu kan sesuatu dari kita. Sesuatu dari manusia itu ada tangan, ada kaki, ada kuping, ataupun mungkin ada uban satu lembar. Sesuatu apapun nggak boleh. Apalagi memisalkan ya Allah seumpamanya kita sama. Allah punya dua tangan, misalnya. Itu udah memisal-misalkan, menggambar-gambarkan. Kata Imam Ahmad bin Hambal, apapun yang terlintas dalam pikiran kalian, fallahu ba'idun min dalika. Sesungguhnya Allah itu jauh daripada yang demikian. Apapun yang kalian bayangkan di pikiran kalian. Nah, itu kan udah jelas. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Karena Saya sapa dulu, Bib. Sebentar. Saya sapa dulu guru saya, Ustadz Mujaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Ya. Ini Kang Santri, kalau mau nambah jawaban silahkan Kang Santri. Kang Santri? Nah, yang mau ditambah. Yang mana Ya. yang mau ditambah? Yang mana yang mau ditambah? Ya apa-apa saja. Yang mana-mana saja. Monggo. Terkait Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Itu kalau ulama salaf ya mungkin mau dimaknai apa, Wahabi atau apalah, ya memang mereka memaknai itu ya tangan begitu. Tapi kalau menurut ulama kholaf, istiwa itu bukan tangan. Wa amal kholafu fa aktsaruhum yufassiruna al-istiwa bil isti'la. Jadi makna istiwa itu ditafsiri dengan isti'la. Wal yadun bin ni'mati au qudrah. Sedangkan yadullahi fawqa aydihim itu dimaknai dengan nikmat atau kekuasaan Allah. Wal a'yun, karena kan ada lafaz a'yun itu kan ma ma'ana aka an tasjuda lima khalaq, bukan itu. Wasbir li hukmi rabbika bi a'yunina. Jadi a'yun di sini kalau ulama kholaf memaknainya itu riayah, bil hibdi war riayah, yaitu penjagaan Allah. Tapi ulama salaf ya memaknai ya mata, tangan ya tangan, istiwa ya tadi itu bertempat begitu. Kenapa ulama kholaf masih mentafsirkan itu? Karena ulama kholaf itu lebih berhati-hati, karena ada ayat lain yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Di keterangan lain kan juga kan kita sudah dijelaskan bahwa apa itu? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Itu ayat apa hadis ya, lupa saya sih. Pikirkanlah makhluk Allah tapi jangan mikirkan zat Allah. Kenapa? Li'annal aqlah qasirun. Karena akal manusia itu tidak nyampe untuk memikirkan zat Allah. Benar dan Di mana itu sudah dibuktikan bahwa ketika Nabi Musa saja sekelas Nabi ketika bertemu dengan Allah yang Allah menunjukkan zatnya itu semaput, nggak kuat. Dan begitu juga seperti perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu langsung bisa nyampe kepada Allah, sedangkan malaikat Jibril sekelas malaikat itu tidak bisa. Itu kan sudah dijelaskan. A'la sama'i Muhammad, Jibril qala lahu taqaddam. Naiklah kamu ke atas Nabi Muhammad. Jibril berkata, taqaddam kamu saja, saya tidak mampu untuk bertemu langsung dengan zat Allah. Jadi sekelas pikiran manusia, akal manusia itu tidak mampu kalau mau memikirkan zat Allah, ya, memikirkan, membayangkan atau mewujudkan zat Allah. Maka kita kan cukup mengimani seperti tadi itu saja. Tafsirnya ya cukup sifat 20 kalau orang ahli sunnah wal jamaah, khususnya warga Nahdien. Ya mungkin seperti itu untuk jawaban istilah alal asis dakwah. Monggo lanjut.
Ustaz, syukran katsir Ustaz atas ilmunya Ustaz, Masya Allah. Saya izin untuk live dulu Ustaz. Semoga Allah lipatkan ganjarannya Ustaz. Masya Allah. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi Anda tidak memaknai istiwa itu dengan yadun. Anda tidak memaknai itu. Cuman tadi karena yang bertanya itu dibilang yadun, ada orang-orang memaknai yadun dengan tangan, jadi kita masuk ke pembicaraan itu kan. Seperti itu. Enggak, ayatnya memang ada itu. Yadullahi fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim memang ada ayatnya. Cuman tadi pembahasan tadi yang bertanya dia belok langsung ke arah yadun, yang yadun itu tangan. Jadi akhirnya pembicaraan ke arah yadun, bukan istiwa lagi udah pindah gitu. Ayat istiwanya juga ada, terus ayat ayunina juga ada. Apa itu ayat-ayat yang sebenarnya kalau kita itu mutasyabihat yang perlu penakwilan. Kenapa perlu penakwilan? Karena ketika tidak ditakwil maka akan menyerupakan Allah kepada makhluk. Penyerupaan Allah kepada makhluk itu ghalaba 'alal wahmi namanya. Itu praduga akal kita yang dikalahkan oleh akal tersebut daripada iman kita. Artinya apa? Iman diletakkan di bawah oleh akal begitu. Betul. Jadi iya. Oh, diam-diaman ini. Diam. Ini mulai kalau malam kita sudah naik, ini sebentar nih kalau mau ramai. Silakan Rangga. Ini mesti ramai. Rangga, monggo Rangga. Antum sudah di atas. Malah di mute. Jadi kadang-kadang itu aneh ya. Izin Ustaz. Silakan. Syukron Ustaz. Beberapa minggu ini saya ngikutin kajian di sini, yaitu Hilman. Awalnya suuzon terkait iramanya di sini tinggi-tinggi debatnya. Ternyata di sini malah kajian ilmiah. Cuman yang kurang dipahami teman-teman yang awam itu metodologinya, terus dasar pemahamannya itu nggak ada standar, masing-masing bawa standar sendiri-sendiri. Jadi itu yang bentrok. Padahal di sini akhirnya terbuka semua, kan kita harus mencari landasan pemahaman kita yang paling dasar itu yang mana. Karena saya awalnya nggak tahu itu aswaja itu apa, wahabi itu apa. Kesannya masing-masing itu mempertahankan pemahamannya sendiri-sendiri. Ternyata di sini kan enggak, dibuka masing-masing punya dasar-dasar, punya atas pemahaman mereka yang ini yang sangat terbuka sekali. Memang sangat terbaik metodenya, cuman ada kurang jelasnya metodologi sama dasar-dasar yang tadi. Jadi terlalu banyak polemik, terlalu banyak yang harus diulang-ulang lagi sama Yai Hilman untuk mendapatkan standar dari lawan bicaranya. Kalau bisa dibantu untuk orang awam, jadi untuk kita mendapatkan satu ilmu dasarnya apa dulu yang harus kita pelajari di awal sebagai pondasi kuat dari dasar keilmuannya itu. Baca di mana, misalkan bisa dibaca dari dasar yang paling kuat ya dari Quran, hadis sama
zamannya salafus soleh. Itu semua baru distandarin, semuanya sudah paham, baru masuk ke intinya tadi dari masing-masing kelompok yang berbeda pemahaman. Tapi kalau di sini sih saya sudah nangkep banyak, sudah bagus sekali. Akhirnya terbuka, saya coba mencari-cari kitab ya, memang yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang yang dasar ilmuannya yang paling kuat, paling menurut saya terbaik gitu. Syukron, jazakumullah. The best. Terima kasih Bapak. Jadi begini Bapak ya, untuk mendapatkan pemahaman yang bagus itu kan kita memerlukan pemantik yang berat ya, yang keras. Jadi seperti Ustadz Muzaki, Yai Hilman, itu sebenarnya mengalu-alukan dari kaum salafi yang paling cerdas sekali untuk naik. Dan ternyata kita tidak jumpai. Makanya kalau ada, kami mengalu-alukan ustadz-ustadz mereka untuk naik ke sini dengan cara memantik soalan-soalan yang sangat kritis atau yang mendalam gitu ya, biar mereka semua mendapatkan pemahaman. Namun yang kita dapati ya mereka-mereka hanya yang ya gimana ya, yang seperti itulah, datangnya cuman menghujat. Jadi mujawid itu susah untuk menjelaskannya. Itu Pak. Silakan Rangga atau Kang Murid Teladan untuk melanjutkan pertanyaannya. Mungkin akan dijawab Ustadz Mujaki lagi. Mau tanya ini Ustaz, surat Al-A'raf ayat 54 itu penjelasannya seperti apa? Al-A'raf ayat 54. Monggo ya. Gimana bunyinya Ustaz? Inna rabbukum alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy, itu dia yang itu. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Sumastawa alal arsy, kemudian Allah beristiwa atas arsy-Nya. Yang ditanyakan apanya Ustaz? Bang Rangga. Istiwanya pasti. Penjelasan ayatnya itu Ustaz, maksudnya bagaimana itu? Allah bertempat di atas arsy. Oh. Kalau bertempat itu kan tidak ya, itu kan sudah disepakati dan bahkan nas-nas soreh baik Al-Quran ataupun hadis itu kan nafyul jihah wal makan, menafikan jihah, menafikan arah dan tempat. Dalilnya tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, diantaranya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Sebaliknya tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Nah, terkait dengan istiwa, istiwa ini adalah sifatnya Allah. Istiwa ini adalah sifatnya Allah dan istiwa ini termasuk dalam kategori ayat mutasyabihat, sehingga dalam menjelaskan istiwa ya otomatis tidak akan keluar dari 2 metode yang sudah disampaikan teman-teman barusan. Ya, metode pertama adalah tafwid, kemudian yang kedua adalah takwil. Kalau kita tafwid ya maka kita mengatakan bahwa istawa alal arsy, ya Allah beristiwa atas arsy-Nya. Cukup seperti itu. Kita tidak boleh menerjemahkan. Jadi kita tidak menerjemahkan Allah bertahta ataupun Allah bersemayam atau Allah bertempat atau Allah duduk, itu tidak boleh diterjemahkan seperti itu. Kalau tafwid itu ya menyerahkan ataupun menerima ayat tersebut sebagaimana bunyi dari Allah, sebagaimana bunyi dari Al-Quran itu. Kenapa nggak boleh? Ya istawa alal arsy. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, ya kalau tidak bolehnya alasannya kan
khawatir terjerumus pada tasbih. Apalagi ketika kita maknai bersemayam itu berarti kan bertempat, ya. Kalau dimaknai bersemayam ataupun bertempat, maka di situ ada tasbih, ada penyerupaan Allah dengan makhluk. Karena tempat itu min sifatil hawadith. Tempat itu adalah kelaziman dari makhluk. Tidak ada makhluk yang tidak bertempat, itu tidak ada. Makanya dalam rangka untuk mensucikan Allah dari arah dan tempat, maka ulama salaf itu sepakat untuk tafwid. Jumhur salaf ya sepakat untuk tafwid. Jadi mengimani ayat sebagaimana bunyinya. Gitu, Pak. Oh gitu. Ada lagi Bang Rangga? Saya belum nanya apa-apa kok. Oh ya sudah. Ya itu penjelasannya ya begitu ya. Enggak, saya enggak nanya apa-apa dari tadi. Yang nanya tadi itu murid. Pak Rangga ini cuma apa ya? Lagi pamer kalau beliau sedang makan. Itu haram itu musik itu, Pak. Bunyi-bunyian makan itu haram. Yang haram itu alat musik, bro. Lihat keluntang-kelunting tadi itu dari sampean itu kan musik itu. Itu musik yang paling haram sekali itu. Alat musik, bro. Bukan musik. Lah itu keluntang-kelunting itu bukan alat musik ya? Bukan lah, itu piring sama sendok. Itu lebih haram dari alat musik. Itu lebih haram dari alat musik itu. Ngawur, bro. Alat musik tahu alat musik enggak? Ya, alat musik yang barusan itu, Bang. Kok itu alat musik dari mana? Emang apa itu, Bang? Ya itu sendok sama piring. Lah ya, terus? Terus? Emang buat main musik? Ya enggak. Oh gitu. Jelas. Tapi kan itu haram, Bang. Dibunyikan di halayak umum. Siapa yang musik itu apa? Musik itu bunyi-bunyian. alat musik, Bang? Yang haram itu alat musik, bukan musik. Alat musik. Ya Abeta ini mancing-mancing ya. Lah karena dia mengharamkan musik. Lah musik paling haram itu musik itu tuh. Tadi bunyinya orang Alat makan musik. itu musik. Alat musik. Coba baca hadisnya. Ya enggak, saya enggak ngomong ada hadis yang gimana kok baca hadisnya gitu loh. Ini Pak Rangga. Pak Rangga. Pak Saya Rangga enggak ini ngomong kan. musik haram ya. Yang perlu diketahui saya tidak ngomong musik haram. Oh gitu. Tapi saya setuju kalau musik itu haram gitu loh. Tapi saya nggak ngomong musik itu haram. Jangan serang saya. Ini kok kayak suaranya iya tapi sudah tapi belum. Monggo murid-murid yang kalau mau bertanya, mumpung ada. Itu Yai kalau Ima. kata-kata ulama itu alistiwa maklum, bilangnya maklum itu sama dengan mufawwidhah atau sama dengan tafwid atau gimana maksudnya itu? Jadi bilangnya alistiwa maklum gitu. Saya kalau belajar ngejauhin dari salaf. Wal kaifu majhul nggak belajar wal iman bahasa bihi wajib. Perkataan Imam Malik itu. Kalau saya yang saya dapat Itu gimana penjelasannya itu? Apa dia nggak tafwid apa gimana? begini, kalau saya yang saya dapat di kitab malah sebaliknya, al istiwa majhul wal kaif ghairu ma'qul. Ada kitabnya. Ucapan salah. Al istiwa majhul, bukan maklum ya. Kalau tadi kan yang disampaikan kan maklum katanya. Ini di kitab itu al istiwa majhul wal kaif ghairu ma'qul.
Kawin. Ya, ya. Tadi Yai Hilman kan janji sama Rizky ya, pukul 12 ke atas boleh naik. Ini Rizky minta naik. Oh, sekarang Rizky ada nih, kita naik. Minta naik. Kita naikkan sebentar, ya. Kalau Ya, derajat silakan. kita turun kan. Tanya ini, saya tanya Yai Muzaki kalau masih mau. Iya, kalau Ustadz Mujaki open kayaknya. Coba kita serahkan dulu sebentar. Ya, kalau sekarang mau Ustaz mana? Nih, saya bawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal bid'ah. cuman tadi yang harus disebutkan itu kitab apa dan penulisnya siapa. Apa kabar Rizky? Tadi Anda dengar Rizky apa Ya kabar? ahlal bid'ah. Waalaikumsalam. Hajar bang. Rizky apa kabar? Tadi Anda dengar katanya ente ditanyain nama kitab malah percetakan yang ente sorot. Saudara tadi lihat kan? Ya udahlah, udah biasa kayak gitu. Ya artinya udah jelas kok. Mas Ari asli itu nggak main ilmu kalam. Udah biasa, biasa kayak gitu mas. Saling klaim itu biasa. Gini Ya bukan klaim, emang aslinya Imam As'ari asli. Iya, emang udah biasa kayak gitu. Baru kita naikkan. Gini, saya itu sudah dari awal sudah memperingatkan. Kalau naik ke Rom, Mbok ya yang ilmiah. Imam Abu Hasan ngomong yang Al-As'ari enak. asli itu. Nah kan, nggak main ilmu kalam. gini Saya Pak. pastikan Kalau mau itu. ngomong, nah Referensi ini saya- susahnya Wahabi ini. Ini susahnya Wahabi. Kita kasih ruang untuk ngomong. Ngomong itu yang referensinya clear, lumayan jelas. banyak ini masalah ini. Pak, saya itu tahu kamu bawa referensi, Pak. Ngomongnya itu diatur, Pak. Jangan Imam jangan Abu kayak Hasan perempuan Al-As'ari sedang itu haid, ulama Pak. salaf. Manhaj salaf Imam Abu Hasan Al-As'ari itu. Ini gini ya, susahnya Wahabi ya. Kita suruh ngomong yang enak, nanti mau jawabnya enak. Ini ngomong gerecel kayak orang nggak waras. Nggak jelas ngomongnya arah kemana nggak jelas. Iya, mau yang diomongkan itu apa? Dia kata Assalamualaikum ahlul bid'ah. Padahal kita sesama ahlul bid'ah. Ya, kita santai. Mau ngomong kita bagi ruang dan waktu untuk ngomong, tapi ngomongnya mbok diatur. Biar kelihatan antum itu berilmu, kan gitu ya. Ini ngomong tercel kayak orang gila. Tapi begini ya, tidak semua bid'ah itu lantas dolal. Terkait tadi yang dibacakan siapa? Kang Rifai ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis yang kedua, wa kullu muhdatsatin bid'atun. Hadis ini apa maknanya? Al-madhkur raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laisa bi kurbatan. Ini poinnya, garis merahnya di sini. Yang dinamakan bid'ah itu yaitu merubah hukum yang diyakini hukum itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di bertauhid yang tiga ini, tritauhid ini, kalau tujuannya itu ya memang tujuannya menganggap dirinya dekat dengan Allah ya, berarti memang bid'ah ini. Kan garis merahnya di situ. Laisa bi kurbatan. Nah, garis merahnya di situ. Dia menganggap ini adalah mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, ini bid'ah ini kalau seperti ini. Nah, lantas tidak semua bid'ah itulah lalu dihukumi sesat. Karena kenapa? Karena ada mawazinul bid'ah yang tidak dihukumi sesat. Contoh pertama ya, yang tidak dihukumi sesat. Mawazinul salis ya. Al-awwal ayyanzura fil amril muhdis fa in syahida lahu muqdamus syari'ati wa asluha falaysa bid'atun. Jadi kalau perkara yang muhdis itu mendukung pada keagungan syariat, maka dia tidak dianggap sebagai bid'ah. Dan juga tadi benang merahnya kan itu kan laisa bikurbatin kurbatan kan. Kita ini pakai handphone ini nggak ada di zaman Nabi, tapi apakah handphone ini dibuat bikurbatin kurbatan tadi? Kan enggak.
maka ya nggak masuk dalam kata bid'ah. Pakai sepeda motor, pakai mobil, apakah dulu juga pakai sepeda motor, pakai mobil? Ya enggak, karena kaitannya bukan tadi itu, malaisa bi kurbatin kurbatan. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui mawazin atau kadar ukurannya yang nanti masuk kepada bid'ah tersebut. Maka bid'ah itu tidak lantas semerta-merta itu menyesatkan, maka harus dipandang dulu apakah itu masuk pada unsur yang menyesatkan atau tidak. Jadi seperti itu. Monggo lanjut. Dipertegas Ustaz Santri, yang bid'ah itu bukan sekedar malaisah bi kurbatinnya saja, tapi yang sangat potensial itu adalah taghyirul ahkam, yang itu. Garis bawahnya di situ. Taghyirul ahkam bi i'tiqadi ma laisa qurbatin qurbatan. Jadi kalau tidak sampai merubah hukum, kan tidak masalah sebenarnya ya. Bukan tidak masuk kategori bid'ah. Contoh seperti sesuatu yang bukan kurba tapi kita jadikan kurba. Makan itu kan bukan kurba sebenarnya. Itu kan amrun jais. Orang makan itu kan boleh. Tapi kita jadikan kurba, misalkan. Kita jadikan kurba, kita jadikan media untuk beribadah. Nah, itu akhirnya akan diperbolehkan. Tidak sampai menjadi bid'ah. Karena kenapa? Karena tidak merubah status hukum makan dari yang sebelumnya halal menjadi haram, tidak. Jadi memang poinnya bid'ah itu ada pada taghyirul ahkamnya itu. Betul itu. Rangga bid'ah makan. Rangga naik ke live, naik ke room, cuman mau makan doang. Oh gitu. Ya makanya musiknya haram tadi, Bib. Betul ya. Ustadz Surya kan ya gitu. Di saat teman-teman yang lain itu sedang kelaparan, saya kan sedang lapar sebenarnya ini, Bib. Tiba-tiba ada musik sendok bertepuk dengan piring. Apalagi kalau yang dimakan tuh kayak laksa, toge goreng. Tadi kayak bau-baunya bau-bau gitu, bukan cuma suaranya aja. Ya itu, Bib. Itu udah bid'ah dolalan. Izin dulu turun semuanya ya. Afwan semuanya. Udah nggak kuat. Sebentar Kang Satri, sebentar. Kenapa Kang ngantuk? Kang nggak kuat. Setelah kenalan dulu. Takut salah paham ketika ketemu satu room nanti. Jenengan asli mana? Ingat aja, Kang Santri. Ingat aja santri bersarung ngono ya. Sik. Gak kuat Kang. Alah. Nggih pun sakarep jenengan pun. Ya sun kabeh. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembalikan kepada si syair. Kang Murid Teladan, gimana Kang Murid Teladan? Sudah clear ya tentang istawa? Ya itu paham-paham yang tadi dijelaskan itu zaman sahabat, mereka kenapa nggak bahas itu ya? Ketika Nabi bilang, kan mereka baca Quran tuh, mereka baca Ar-Rahmanu ala arsistawa, kemudian mereka baca Tsummastawa alal arash. Mereka nggak ada bahas-bahas kayak itu tadi yang dibahas tafwid itu ya. Jadi Bang, salafnya di mana? Gini Bang, ada larangan ketika ayat Al-Quran turun banyak tanya. Itu ada larangan. Itu ada larangan ya. Kisah Nabi ketika naik mimbar ya. Nabi mengucapkan apa-apa yang kalian tanya kepadaku, tidaklah apa-apa yang kalian tanya kepadaku kecuali aku akan beritahu kalian
dengan jelas. Akhirnya tanyalah sahabat ketika turun tuh, walillahi hijjul baiti kan, man istata'a, dan bagi Allah lah hukum berhaji bagi yang mampu. Ketika itu tuh ayat turun tuh. Ada yang nanya sahabat, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Nah, di situ Rasulullah mukanya agak merah, marah. Takut ayat Al-Quran turun ketika itu mewajibkan tiap tahun. Kata Nabi, kalau aku katakan iya tiap tahun, maka la wajabat. Maka hal itu akan wajib bagi kalian dan kalian akan kufur nanti ketika kalian tidak melakukannya. Kalian akan kufur. Turun ayat, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian menanya-nanya akan sesuatu yang kalau dijawab perkara itu, terlebih lagi ketika turun wahyu nih. Jangan banyak tanya. Yang ketika kalau dijawab atas pertanyaan itu, kamu akan berat sendiri, akan menyulitkan diri kamu sendiri. Kata Nabi, kalau turun ayat tadi ini atau aku katakan iya setiap tahun, maka kalian akan nggak mampu. Kalian akan berat, dan kalian kalau tidak melakukannya itu kalian akan kufur, la kafartum, kata Nabi. Boleh baca tuh di dalam tafsir At-Tabari ke ayatnya tentang diwajibkannya haji. Terus ada lagi sahabat nanya, ini Nabi udah marah nih. Sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, kan kata Rasulullah kan, siapa yang bertanya kepadaku tentang sesuatu pasti aku akan jawab. Ya Rasulullah, siapa diriku? Masa ada orang nanya begitu ke Nabi? Nabi lagi di mimbar. Nabi marah di situ. Nabi sebut tapi jawabnya walaupun marah dengan keadaan merah muka, Nabi sebut, kamu si fulan. Pas itu ada lagi yang nanya lagi diri lagi, ya Rasulullah, aina abi? Sebetulnya sebelum itu ada yang bertanya juga, ya Rasulullah, man abi? Siapa bapakku? Terus Nabi bilang, engkau adalah anak Hudzafa. Kaget orang-orang di situ, padahal bapaknya yang selalu dipanggil bukan Hudzafa. Kaget di situ. Sayyidina Umar udah masukin kepala ke dalam bajunya. Kepalanya Sayyidina Umar sendiri udah nutup. Sahabat-sahabat yang lain pada nutup ngelihat Rasulullah lagi merah muka di situ. Nah, ini orang yang bertanya malu. Kan dia nanya, siapa bapakku? Kata Rasulullah, bapak kamu Hudzafa. Malu dia di situ. Sampai di situ ibunya ngomong begini. Ini ada dalam tafsir Tabari. Ibunya bicara begini, tidak pernah aku melihat ada anak yang durhaka sedurhaka engkau. Adakah engkau bertanya begitu, hendak membuat malu aku di depan orang? Kata si anak itu namanya Abdillah bin Hudzafa. Kata anak itu, walaupun bapak aku ini seorang hamba sahaya, orang kulit hitam, pasti aku akan